الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, dan di antara sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wadhanna, hati-hatilah kalian berburuk sangka. Fa inna dhanna akdzabul hadithi, maka sesungguhnya buruk sangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Awalnya tuh sama orang buruk sangka terus. Selama sesama aja buruk sangka, itu tidak boleh, apalagi kepada pimpinannya, pimpinan mereka kaum muslimin. Buruk sangka kepada mereka para ulama, apalagi buruk sangka kepada para awliya Allah, apalagi berburuk sangka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama teman aja nggak boleh buruk sangka. Waduh, jangan-jangan dia datang malam-malam menghimpun duit ya, itu udah buruk sangka dulu. Waduh, jangan-jangan dia, jangan-jangan buruk sangka. Keluarkan buruk sangka dari diri kita. Karena ketika kita melakukan ibadah tapi masih ada buruk sangka, jangan harap ibadah kita bakal bisa menjadi kuat di dalam hati kita. Atau bahkan jangan harap bahwa ibadah kita bakal menjadi istiqamah, berketerusan. Apalagi sih kita bakal merasakan sebuah manisnya ibadah, nggak bisa. Jadi orang kalau udah buruk sangka, nggak ada manisnya ibadah, nggak ada istiqomahnya dia dalam melakukan aktivitas ibadah. Fa inna dhanna akdzabul hadithi, maka sesungguhnya buruk sangka itu sedusta-dustanya ucapan. Wala tajassasu wala tahassasu, jangan kalian cari-cari kesalahan orang. Jadi spionase, cari-cari kesalahan orang. Orang kalau dicari-cari kesalahannya pasti ada. Ayo cari setiap hari dia ngapain tuh dia, nggak boleh. Cari-cari kesalahannya. Oh dia jam ini, jam itu, jam ini, jam itu dia lagi ngapain, terus ditinjau lagi, ditilik lagi, ditinjau lagi. Ada pasti orang. Gitu. Nggak bakal tidak kecuali mereka orang-orang yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi di dalam pergaulannya tidak ada kesalahan lagi sudah. Tapi kalau misalnya orang-orang biasa, andaikan sekarang tidak ada kesalahan, besok ada kesalahan, atau berikutnya pasti akan ada kesalahan, entah disengaja maupun tidak disengaja. Makanya tidak boleh untuk cari-cari kesalahan orang. Artinya cari-cari kesalahan orang lain di waktu dimana kita tidak tahu itu adalah kesalahan dia, tapi kita mulai mencarinya. Entah kita dengan sendirinya, atau dengan gaya bahasa tubuh kita, atau dengan tulisan kita, atau zaman sekarang dengan internet misal, atau dengan kita cari orang lain untuk mencari kesalahan dia, gitu. Nggak boleh. Wala tahassasu, jangan kalian merasa. Ibaratnya dalam bahasa Betawi itu ngambek, gitu. Ngambek. Kalau orang lagi ngaji ngomong kemana, dia pemahamannya kemana. enggak, lagi enggak jelek-jelekin ente, lagi enggak ngomelin ente, ngapa jadi ente ngambek? Jangan dong, jangan ngambek. Itu orang kalau udah kebanyakan ngambek, berarti kan kebanyakan maksiat yang belum dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pikirin lagi, dipikirin, padahal orang lagi enggak ngapa-ngapa sama dia. Ketika tuh dia keluar dari rumahnya, orang biasa-biasa saja, dianggap pemahaman dia orang-orang semuanya melengos dari dia. Dianggap orang-orang tidak peduli kepada dia. Padahal orang juga dalam keadaan urusannya. Orang dalam keadaan urusannya masing-masing, ada yang bahagia, ada yang duka. Bisa jadi ketika mereka duka, bagaimana mereka mau open kepada orang lain? Dirinya saja lagi dalam keadaan bingung. Makan yang sehari-harinya aja tidak dia miliki, bagaimana mau open kepada orang? Jadi seharusnya kita mempunyai perasaan dan pembelajaran secara jernih. Jangan gampang-gampang ngambek, gampang-gampang lagi merasa gitu.
dalam bahasa anak muda sekarang, baper, bawa perasaan. Bawa perasaan, orang ngomong gimana, perasaannya dia gimana. Padahal siapa yang mau ngurusin ente, siapa yang mau nyinggung ente lagi, nggak ada. Wala tanafasu, janganlah kalian saling membuka-buka aib. Wala tahasadu, jangan kalian saling dengki. Yang ini dengki, yang itu dengki, yang itu dengki. Dengki itu artinya di mana ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, dia merasa berat. Tagilan fi qalbi, dia merasa berat di dalam hatinya. Kalau ada Allah berikan rezeki kepada orang lain, dia berat, berat amat. Kok dia nggak dapat rezeki, kenapa saya tidak? Kok dia dapat rezeki emas, kok saya tidak? Kok kenapa dia mendapatkan rumah besar, hadiah yang besar, tinggi gajiannya, enak dia hidupnya, kenapa saya tidak? Kalau model seperti itu, kenapa nggak minta kepada Allah? Minta dong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau engkau berikan dia seperti itu, engkau juga berikan kepada saya. Artinya keluar dari kedengkian dan kita munajat kepada Allah. Kan asik jadinya. Kita menjalankan apa yang telah dijalankan oleh baginda Rasulullah lewat doa dan munajat. Kita jauhi apa yang dijauhi oleh baginda Rasulullah, itu hasad, yaitu dengki. Dengki itu penyakit, jamaah sekalian, yang kalau misalnya tidak cepat-cepat diobati, itu bakal bisa menjadi penyakit ganas. Penyakit ganasnya itu penyakit hati yang lain pada akhirnya. Gara-gara dengki, akhirnya ada khianat. Dia dikasih kepercayaan, dia sudah tidak amanah lagi, dia khianat. Lantaran dia dengki, pada akhirnya sombong. Akhirnya merajalela dia punya penyakit. Lantaran apa? Lantaran awalnya itu dengki. Tuh lihat, kalau misalnya satu penyakit nggak cepat untuk disembuhkan, nggak cepat untuk diperbaiki, ibarat mobil, satu penyakit didiamkan begitu saja. Satu penyakit, ya udah akhirnya turun mesin tuh mobil. Akhirnya kotoran atau penyakit yang ada di dalam mobil itu berkebanyakan. Sama hati kita pun begitu. Satu, kita nggak langsung cepat tobat. Satu maksiat kita langsung nggak cepat tobat. Kita biarkan begitu saja, lama-lama bakal menjadi hitam. Itu satu maksiat itu adalah nuqtatus sauda. Itu satu titik hitam, nuqtatus sauda. Wala tabaghadu, jangan kalian saling benci. Jangan. Orang yang kalau misalnya dia meninggal dunia masih ada di dalam hatinya benci, jangan harap untuk bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang masih ada di dalam hatinya itu benci, kebencian, jangan harap untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dia meninggal dunia, dia masih punya perasaan benci. Benci sama fulan, benci sama fulan, benci sama fulan. Orang kalau misalnya cinta kepada Allah, nggak ada benci sama orang. Orang kalau udah cinta sama Rasulullah, nggak ada benci sama orang. Orang kalau udah cinta sama guru, cinta kepada mereka kaum salihin, kenapa harus benci sama orang? Udah nggak ada perasaan benci. Ini hati udah semuanya rasa cinta kepada Allah, Rasulullah, dan mereka kaum salihin. Nggak terbersit sedikit pun benci kepada walaupun hanya satu orang. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Tidak peduli, yang satu tidak peduli, yang satu tidak peduli, yang lain lagi tidak peduli. Lantaran satu tidak peduli, yang akhirnya ikut semuanya tidak peduli. Kebersatuan umat itu lantaran sebuah keopenan, lantaran sebuah kepedulian, al-ihtimam, kepedulian. Tapi kalau misalnya umat sudah mulai tidak peduli, jangan harapkan umat bakal bersatu. Jangan harapkan umat bakal mempunyai kekuatan yang sangat besar kalau misalnya mereka tidak ada sebuah kepedulian. Orang yang sudah tidak peduli dengan masjid, nggak peduli dengan mushola, nggak peduli dengan majelis, jangan harap dia bakal dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agamanya Allah, kalian bakal ditolong oleh Allah. Begitu aja. Kalian menolong agamanya Allah, Allah bakal tolong kalian. Kalian tidak peduli kepada agamanya Allah, nggak peduli. Yang penting saya jangan diotak-atik. Seperti ada kejadian kerbau dengan singa. Kerbau dengan singa. Ketika itu ada banyak kerbau, singa cuma satu. Kemudian salah satu kerbau itu keluar dari komunitasnya, digigitlah oleh sang singa. Kerbau yang lain tidak peduli.
Ada 4 kerbau atau 5 kerbau, 4-empatnya itu mengatakan yang penting saya jangan digigit. Biarkan teman saya yang digigit. Akhirnya matilah tuh kerbau yang 5 oleh sang singa. Di hari berikutnya sang singa mencari-cari kapan nih di antara kerbau yang 4 itu ada yang memisahkan diri. Ada salah satu kerbau memisahkan diri. Jumlahnya 4, berarti ketika ada satu memisahkan diri tinggal 3. Yang 3 kerbau seakan tuh kerbau mengatakan, yang penting saya jangan digigit. Urusan dia. Sampai yang kedua, sampai tinggal 1 kerbau lagi. Nah ketika tinggal 1 kerbau lagi, berhadapan 1 kerbau dengan singa, akhirnya baru terbuka. Ya, kenapa dari dulu ketika tuh banyak kerbau kami tidak pernah peduli kepada kerbau-kerbau yang lain? Tuh lihat, karena dari buah ketidakpedulian. Memang ketika tuh sekarang kita nggak dicaci maki oleh orang, nggak di apa-apa, yang penting kan saya nggak dicaci maki. Nanti pada akhirnya kena kepada kita semuanya. Lantaran tuh ibaratnya kaum muslimin mulai di bumi hanguskan dari satu tempat ke tempat berikutnya. Kemudian kita tidak peduli kepada kaum muslimin yang lain, bakal merenggut ke dalam diri kita. Nah kalau sudah merenggut dalam diri kita, apa yang kita bakal bicarakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu semuanya kan lantaran ketidakpedulian. Kita nggak merasa peduli. Orang kalau nggak merasa peduli, nggak merasa memiliki. Seperti orang dia capek bikin rumah. Ada orang masuk ke dalam rumahnya dengan kaki yang kotor, seraya dia mengatakan, jangan masuk ke rumah saya dengan kaki yang kotor. Kenapa? Dia merasa peduli dan dia menganggap bahwa itu adalah rumahnya. Capek dia membangun rumah. Ibarat juga orang mempunyai motor. Capek dia setiap bulannya bayar. Ada orang minjem motor dengan asik-asiknya. Habis dia pakai itu motor ditaruh begitu aja. Kenapa? Dia nggak peduli karena nggak merasakan bahwa itu adalah motor dia. Coba kalau misalnya ada orang yang merasakan bahwa itu adalah motor dia, yang setiap bulannya ibaratnya diangsur atau dia membeli dengan jumlah yang banyak, dia bakal jaga tuh motor, dia bakal rapikan tuh motor, bakal dibersihkan tuh motor. Begitu juga rumah, begitu juga majelis. Dia nggak peduli sama majelis, nanti majelis nggak bakal peduli sama dia. Siapa yang nggak peduli sama Allah, Allah nggak bakal peduli sama dia. Itu aja. Yang penting rumah saya nggak dikotori. Allahu Akbar. Kalau udah berbicara masalah masjid, mushola dan majelis, itu adalah kepunyaan kita kaum muslimin. Kalau ada salah satu di antara yang 3 itu dihentak oleh mereka orang-orang kafir atau dihentak oleh mereka orang-orang yang tidak suka, berarti sama saja dia berhadapan dengan kaum muslimin. Seharusnya kita peduli dengan model seperti itu. Kita kan terkadang kita tidak pernah peduli. Mau pokoknya majelis, mau gimana kayak ceritanya, bodoh amat. Yang penting rumah saya, tuh dilihat. Yang penting rumah tangga saya, yang penting anak dan istri saya, mau bodoh amat tuh orang bagaimana. Allah nggak bisa kayak begitu. Al muslim lil muslim kal jasadil wahid. Satu muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti tubuh yang satu. Yang satu sama lain saling berhubungan. Nggak bisa satu sama lain tidak ada keopenan, tidak ada keterbukaan. Satu sama lain saling berhubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara. Jadilah kalian bersaudara. Persaudaraan Islam yang mengukuhkan segala-galanya. Al-barakah fauqal jamaah, dikatakan keberkahan itu berada di atas kebersamaan. Kalau kita hidup sendiri-sendiri, bagaimana mau berkah? Kita berangkat kerja, pulang ke rumah, berangkat kerja lagi, pulang ke rumah, berangkat kerja lagi, pulang ke rumah. Apa yang sudah dijalankan? Ngaji tidak. Kumpul dengan muslimin yang lain di masjid mushola atau di majelis taklim pun tidak. Tak ubahnya dengan binatang-binatang, ternak. Sapi pun bisa seperti itu. Waktunya pagi seluruh sapi keluar dari kandangnya, waktu sore sapi masuk ke kandangnya. Ayam begitu juga. Binatang-binatang ternak yang lain atau binatang yang lain seperti burung dan sebagainya pun begitu juga. Apakah kita mau sama hidupnya seperti binatang yang tidak ada nilai kepedulian kita tentang agama kita? Kita nggak pernah peduli kepada agama kita. Kita nggak pernah peduli anak dan istri kita ngajinya sampai mana. Nggak pernah peduli. Ya Allah, ini istri ngajinya udah sampai mana?
Anak ngajinya udah sampai mana? Baru-baru dia peduli kepada anak dan istri. Dia aja nggak ngaji, bagaimana dia mau peduli kepada anak dan istri? Suaminya nggak ngaji, bagaimana mau peduli kepada anak dan istri? Dan itu kan tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian wakunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian di sisi Allah sebagai hambanya Allah itu bersaudara. Kalau bersaudara walaupun tidak ada hubungan persaudaraan, kalau dia dikukuhkan dengan persaudaraan Islam jadi kukuh. Oh, walaupun berbeda suku, yang satu merah, hitam, kuning, langsat dan sebagainya, tapi ada sebuah simbol la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadilah dia bersaudara. Kama amarakumullah ta'ala al-muslima, kama amarakumullah ta'ala, sebagaimana yang telah kalian diperintahkan oleh Allah, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim. Tuh lihat, muslim peduli sama muslim yang lain. Muslim peduli sama muslim yang lain. Kalau misalnya kira-kira muslim tidak peduli kepada muslim yang lain, buat apa dia namanya muslim? Muslim yang ada di Indonesia peduli dengan muslim yang ada di Rohingya, Myanmar. Muslim yang ada di Indonesia peduli kepada muslim yang ada di Sarajevo, Bosnia dan sebagainya. Muslim yang ada di Indonesia peduli kepada muslim yang ada di Thailand dan sebagainya. Al-muslimu akhul muslim. Nah, yang kelima, tidak boleh ada kezaliman di antara kaum muslimin. Muslim dengan muslim yang lainnya nggak boleh berbuat zalim. Wala yahqiru, tidak boleh menghinakan. Wah, dia miskin, saya kaya. Dia kopral, saya jenderal. Dia rakyat, saya pejabat. Kenapa? Tidak boleh seperti itu. Yang bisa jadi rakyat lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada presiden atau raja sekalipun. Yang bisa jadi orang yang tidak mempunyai lebih tinggi di sisi Allah daripada orang yang mempunyai derajat atau gelar yang paling tinggi sekalipun. Semuanya gelar takwa yang paling istimewa di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan orang yang titelnya paling banyak, bukan jabatnya paling hebat, bukan kekayaannya di mana-mana, bukan ketenarannya, Masya Allah, luar biasa. Tidak. Wala yukhdilu, tidak boleh saling menghina. Wala yahgiru, sama tidak boleh saling menghina. Bihasib bimri'in minasyar, sekira-kira keburukan seseorang, an yahgir akhahul muslim, dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Kalau dia sudah mulai meremehkan saudaranya sesama muslim, udah ada dosanya luar biasa. Jangan remehin, ya gak ada apa-apanya. Dia tulalit, dia lemot misal, dia gak punya kerjaan, dianggap kecil tuh. Gak boleh, itu udah dosa tuh. Lantaran dosa itu aja bisa jadi tuh orang yang mempunyai sifat ketidakpedulian atau meremehkan kepada orang lain, dia bakal meninggal na'udzubillah min dzalik dalam keadaan su'ul khatimah. Itu lihat, mengakibatkan dia nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Gara-gara satu, dia menganggap remeh urusan kaum muslimin. Emang dia pintar? Emang dia apa tuh? Ngomong kayak begitu? Show. Atau dengan gaya bahasa, ya dia gak ada apa-apanya gitu. Itu sama gitu. Menganggap remeh, otomatis orang yang menganggap remeh, dia mempunyai penyakit batin yang namanya sombong. Merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya yang paling kuat, merasa dirinya yang paling alim, merasa dirinya yang paling kaya, merasa dirinya yang paling mampu, yang lain tidak. Alhamdulillah. Dia mampu apa? Seketika dia makan, diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu apa? Seketika dia dalam keadaan minum, contohnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit buat dia mampu apa? Kalau sudah Allah beri. Kalau Allah beri, tidak ada orang yang mampu menolak. Walaupun semua masyarakat, semua makhluk menolak, tapi kalau Allah beri, tidak ada manfaatnya itu tolakan orang. Tapi kalau Allah yang menahan, tidak ada manfaatnya orang memberi. Semua makhluk sekalipun memberi, tapi kalau Allah tahan, tidak bakal hasil itu semuanya. Semuanya al-muharrik huwa Allah. Yang maha menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha menentukan adalah Allah. Yang maha menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain.
Kullul muslimi 'alal muslimi haramun maluhu wa damuhu wa 'irduhu. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya lagi itu haram. Haram apanya? Hartanya, nggak boleh dicuri hartanya muslim. Harta kaum muslimin nggak boleh dicuri walaupun sedikit saja. Lantaran ada di zaman dahulu ada orang mengambil kayu bakar. Kan kayu bakar biasa dipikul kayu bakar. Di kayu bakar kan masih ada serpihan-serpihan kayu. Ada anak muda melihat di situ ada kayu bakar, diambil, dipotes serpihan kayu yang kecil. Untuk apa? Untuk silitan gigi. Lantaran seperti itu akhirnya dia meninggal dunia susah. Dan na'udzubillah min dzalik, lantaran seperti itu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tuh lihat. Satu apa sih namanya itu? Bukan kayu bakar. Kalau kayu bakar mah besar, gede. Satu yang kecil yang buat Korea, di sisa-sisa tuh kayu bakar yang diambil, dia potek untuk apa namanya? Untuk tusukan gigi. Ibarat kalau misalnya ada orang tuh, ada tukang rambutan misal, satu aja rambutan kita potes, jangan harap meninggal husnul khatimah. Ittaqullah walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada Allah walaupun cuma sekedar satu korma. Walaupun satu korma, kelihatan kan tidak manfaat satu korma. Ada harganya kan satu korma? Satu korma tuh lihat, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau diambil, waduh, membuat dia mati su'ul khatimah. Tuh lihat satu korma, satu rambutan, satu potelan kayu bakar, apa namanya, atau sesuatu benda yang tidak ada harganya lagi. Atau mungkin kalau zaman sekarang yang kurang lebih misalnya harga tuh duit rupiah 100 perak misalnya, kan kelihatan tidak ada harganya. Tapi kalau ngambil dari milik orang, kan namanya mencuri. Dan mencuri itu adalah hukumnya haram. Mau mencuri besar, mau mencuri kecil namanya haram hukumnya. Dan na'udzubillah min dzalik, ala iqab bin Allah subhanahu wa ta'ala, neraka jahanam sudah menanti buat dia. Itu kalau misalnya curian yang kecil, bagaimana curian besar? Bagaimana menjadi koruptor, ngambil duit orang, ngambil duit masyarakat, ngambil duit negara. Allahu Akbar. Oh, di sisi lain dia bersedekah. Kok sedekah dari uang hasil korup? Ibarat dikatakan oleh Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri, seakan dia berwudu tapi wudu dari air kencing. Asik gak berwudu dari air kencing? Air berwudu dari air kencing, yang ada makin lama makin bau. Yang ada makin lama makin kotor. Ibarat tuh ada orang bersedekah tapi sedekah dari hasil curian. Sedekah dari hasil apa tuh? Zaman-zaman sekarang apa namanya tuh? Ngasih duit nanti bulannya dapat apa tuh? Iya memang itu riba. Yang minjam kita ngasih duit misalnya 50 juta, nanti per bulannya kita tinggal dapat hasil. Investasi bodong namanya. Allahu Akbar. Karena namanya investasi harus ketahuan dong. Buat apa tuh duit diinvestasikan? Untuk ternak ayam kah? Ternak kambing kah? Ini ketika ada orang menginvestasikan dana, ketahuan nggak tuh dananya? Jamaah ketahuan nggak? Nggak ketahuan, haram hukumnya. Berapa banyak tuh? Oh, dikatakan si pintar, tapi pintar yang kebelengar. Duitnya puluhan juta, ratusan juta dia masukin untuk modal seperti itu. Oh, memang di tahun pertama dia mengeluarkan duit 50 juta hasil, tapi di tahun berikutnya 400 juta dia keluarin, 500 juta, 1 miliar. Yang ada pada akhirnya bunuh diri. Yang ada adalah ya Allah, mempunyai pemahaman yang akhirnya mempunyai sifat skeptis. Udah nggak percaya diri lantaran kesalahan yang dia telah miliki. Kenapa sih bodoh? Udah ketahuan itu adalah hukumnya haram. Pokoknya mau hukum haram, mau duit besar kecil, hukumnya haram. Investasi bodong yang katanya buat perumahan, ini katanya buat ini dan itu, dijanjikan dengan janji yang manis, itu haram hukumnya. Itu ketika kita lihat itu hukumnya haram, seharusnya kita tinggalkan. Jangan kita asik nih, asik.
Nanti per bulannya duit banyak. Nggak ada kekayaan diraih dari waina dikatakan. Tidak ada kekayaan diraih dari tinggal ungkang kaki saja, tidak ada. Kekayaan, kesuksesan itu dengan sebuah kesungguhan. Kenikmatan nanti di ujung dari awal dari sebuah perkara yang sangat dahsyat. Sabarkah dia dalam menjalankan itu semuanya? Sabar, dapat hasil, tidak sabar, tidak dapat hasil. Dunia, akhirat seperti itu. Tidak ada kan orang kaya langsung dapat seakan duit dari tumpukan dari atas bintangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ada sebuah proses yang namanya al-kasab, yaitu usaha yang maksimal totalitas. Dicampur doa dan ikhtiar karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mengambil harta sesama muslim haram hukumnya. Wadamuhu, dan darahnya. Jangan kita pukul sesama muslim sampai berdarah, kita sakiti walaupun tidak berdarah, tetap menyakitkan sesama muslim. Itu lebih dosa daripada menghancurkan Ka'bah sekalipun. Menghancurkan orang muslim, apalagi si pimpinan kaum muslim. Benci kepada ulama, benci kepada mereka kaum salihin, benci kepada kaum guru, apa lagi? Benci kepada sesama muslim biasa saja haram hukumnya. Lebih dahsyat daripada dia menghancurkan Ka'bah. Ada orang menghancurkan Ka'bah, kan kelihatan dahsyat banget. Satu dunia tahu bahwa ada orang menghancurkan Ka'bah, tapi dia merusak citra kaum muslim. Dia menganiaya kaum muslim. Dia menghardik kaum muslim. Yang muslim itu adalah saudaranya. Kalau dia menghardik muslim, berarti dia menghardik dirinya sendiri dong. Katanya muslim, kok pilih kafir? Kalau muslim ya pilih muslim. Muslim, peduli sama muslim. Kan muslim satu jaringan kekuatan. Kok yang dibela malah orang kafir? Apapun bentuknya, kafir nggak perlu untuk dibela. Allah saja tidak membela orang-orang kafir sebagai Tuhan, sebagai sang pencipta. Saya memberikan rezeki kepada mereka. Allah kan yang memberikan rezeki. Muslimkah, kafirkah? Allah yang memberikan rezeki. Tapi kan mereka orang kafir lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia saja lupa kepada Allah, kenapa harus kita ingat kepada dia? Kenapa kita harus ingat kepada dia? Allah melupakan dia, lantaran dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'irduhu, dan kehormatannya haram. Mengambil kehormatan kaum muslimin, haram mencela kaum muslimin. Itu kan kehormatan mereka. Siapa yang mengambil kehormatan kaum muslimin, berarti dia sendiri sudah mengambil kehormatan dia sendiri. Dan dia beritahukan, oh saya sudah melacur, oh saya sudah melanggar. Seakan dia berbicara seperti itu. Ketika dia menjelek-jelekin kaum muslimin yang lain, berarti dia menjelek-jelekin diri sendiri. Ketika dia pukul muslimin yang lain, berarti kan dia mukul dirinya sendiri. Ada muslimin yang lain dia tonjok, dia zalimi, sama saja dia menonjok dan berzalim kepada dirinya. Dia nggak tahu bahwa muslim yang lain itu adalah kaca buat dia. Dia nggak tahu. Al-muslim mir'atul muslim. Muslim yang lain itu adalah kaca buat muslim yang lain. Bagaimana sih kaca? Bisa tuh bentuk tubuh kita kelihatan dari kaca itu sangat indah, sangat rupawan, sangat menawan lantaran kacanya bersih. Coba kalau misalnya kacanya kotor, bagaimana kita melihat keindahan muka kita? Bagaimana kita melihat keindahan rupa kita yang kita miliki? Kalau kacanya itu adalah kotor, atau kacanya melengkung, atau kacanya terbalik, sama. Gitu. Jadi kalau kita mau melihat diri kita, lihat kaum muslimin yang lain, gitu aja. Oh, kaum muslimin belum baik, nah, bisa jadi kita belum baik. Gitu aja udah. Kita jangan salahkan orang, salahkan diri kita. Tetangga belum pada ngaji, salahkan diri kita. Saudara-saudara belum pada ngaji, salahin diri kita. Oh, berarti kita mungkin belum ikhlas. Oh, berarti diri kita mungkin belum maksimal. Oh, berarti diri kita belum diingat sama dia. Oh, berarti diri kita belum ini. Oh, itulah yang harusnya kayak begitu. Jangan malah nyalahin mereka. Dakwah nggak perlu untuk nyalahin orang. Salahkan diri sendiri. Yang bisa jadi kekurangan orang lantaran kekurangan yang kita miliki. Kan asik kalau dakwah seperti itu. Kalau ada setiap pendai itu mempunyai pemahaman yang luhur seperti itu, orang lain salah, bisa jadi mungkin karena memang saya salah. Orang dididik susah, bisa jadi mungkin saya belum ikhlas ngajar, gitu.
Oh, ketika saya lagi ngajar banyak yang tidur dalam pengajian, bisa jadi yang ngajarnya itu belum ikhlas karena Allah, bisa jadi. Asik-asik lagi ngajar. Orang-orang yang lagi pada ngaji masih asik main HP. Plak. Jadi salahin. Salah sih salah, benar-benar tindakan kriminal. Tapi salah sendiri juga, bisa jadi mungkin yang ngajar belum ikhlas. Sampai setega-teganya orang ngaji main HP. Sampai setega-teganya lagi ngaji pakai tidur gitu. Karena ini berada di dalam jamuan. Jamuan yang paling istimewa itu adalah jamuannya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Maidatullah, jamuan Allah Subhanahu wa taala. Aneh kalau kita diundang dengan jamuan, misal kita diundang oleh sang raja. Misal kita diundang oleh sang raja, masuk dalam jamuan tersebut, Masya Allah. Kelap-kelip tuh lampu. Oh, Masya Allah, masuk istana, ya Allah, ya Allah. Andai kan kita memakai baju, kita lihat nih baju kita udah sepadan belum? Baju kita salahkan, celana kita udah sesuai belum? Kemudian, kita udah klimis belum? Padahal disuruh makan. Kenapa harus kita lihat diri kita klimis atau belum? Kenapa? Karena kita berada dalam jamuan orang besar. Kenapa ketika kita berada dalam jamuan Allah kita malas? Kan ngaji lagi jamuan Allah, Allah lagi menjamu kita nih. Hawanya malas ngaji, dia nggak merasakan jamuan Allah kalau begitu jadinya. Yang dia merasakan cuma sekedar jamuan zahir. Yang ketika jamuan zahir dia makan habis, pagi hari dia keluarkan, ya udah begitu saja. Tapi kalau jamuan Allah kekal selama-lamanya sampai nanti di akhirat kelak, sampai dia bakal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa tuh keistimewaan jamuan. Maidatullah afdal min maidatid dunya. Jamuan Allah lebih istimewa daripada jamuan dunia. Jamuan dunia besok lah habis. Kita motong kambing, motong sapi, atau motong kerbau. 10 hari kita biarkan begitu saja, bau gak? Bau gak? Tapi ketika kita berada dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, itu wangi dan wangi. Aneh, yang wangi kemudian ngantuk, tapi ketika yang tidak wangi dia tidak ngantuk. Gak ada jamuan dia nonton bola gak pernah ngantuk. Ya kan? Lagi dalam keadaan ngantuk dia melihat orang bola, tegar luar biasa. Tapi kenapa ngaji? Yang itu ketahuan jamuan Allah Subhanahu wa taala, yang pada awalnya asik kemudian pada ngantuk. Udah gitu terkadang tadi dikatakan masih asik main HP, main chatting-chattingan. Allahu Akbar. Dia nggak tahu bahwa di sisi kanannya, di sisi kirinya ada malaikat yang menulis kebaikan dan yang menulis keburukan. Dia nggak tahu seperti itu. Coba kalau kita pahami seperti itu, kita berada dalam keadaan majlis adab, kita berada di majlis yang mereka kontrolin penuh dengan khusyuk, kita berada di dalam keutamaan mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita penuh dengan ketawaduan. Tidak kita sedikit pun angkat diri kita. Mana ana siapa saya? Ngangkat diri saya di hadapan mereka kaum sholihin. Mana ana siapa saya mengangkat diri saya di hadapan guru-guru saya. Harusnya seperti itu pemahamannya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat rupa dan jasad kalian. Mau rupa kalian menawan, mau jasad kalian hebat. Yang laki apa namanya? Yang bagus-bagus badannya apa namanya? Bina rangka. Bina raga. Yang kira-kira badannya biasa bina rangka namanya. Oh gitu. Allah nggak ngeliat gitu. Allah nggak ngeliat rupa engkau, mau menawan kah, mau ganteng kah, mau cantik kah, Allah nggak ngeliat itu. Allah yang asik. Lagi asik-asiknya merasa ganteng, Allah jelekin bisa. Perempuan lagi asik-asik merasa menawan, memang di usia dia, usia 20 tahun masih sedang cantik. Coba nanti ketika usia 80 tahun, adakah orang yang bakal melihat dia? Yang ada semuanya kesian merasa, aduh nek, udah berubah yang tadinya gadis, yang tadinya apa namanya, dipuja dan dipuji. Pertambahan usia dari 20 menjadi 80,
Yaitu cuma 60 tahun setelah itu berubah nama menjadi nenek. Dan bukan cuma sekedar nenek, nenek tua bahkan dikatakan nenek udah tua. Allahu Akbar. Giginya tinggal 2 gitu. Neneknya tinggal 2, giginya udah habis. Mana kecantikan lagi nih? Kan udah nggak cantik lagi. Ayo dong, merasa bahwa dirinya cantik. Yang laki merasa dirinya ganteng. Siapa ente? Merasa bahwa dirinya ganteng, merasa dirinya hebat. Allah nggak mandang itu. Allah nggak mandang rupa, nggak mandang jasad. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, namun Allah memandang hati dan amal perbuatan kalian. Hati kalian baik gak? Benar gak? Amal perbuatan kalian ibadah atau tidak? Itu aja yang Allah lihat. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. 3 kali baginda Rasulullah bersabda. Takwa ada di sini. Takwa ada di sini. Takwa ada di sini. At-taqwa hauna. At-taqwa hauna. Takwa itu ada di sini. Sambil baginda Rasulullah memegang dadanya. At-taqwa hauna. Takwa itu ada di sini. At-taqwa hauna. Wa yushiru ila sadri. Dan beliau memberikan isyarat kepada dadanya di sini. La yabghi ba'dukum 'ala ba'd. Tidak seyogianya di antara kalian menghendaki kepada sesama kalian yang lain. Jangan dong. Itu enak banget tuh dia punya. Seharusnya kalau engkau tidak punya, minta kepada Allah agar engkau punya. Jangan dibilang tuh asik banget tuh dia, duitnya banyak banget. Minta sama Allah. Kenapa harus keheran-heranan orang kaya? Kenapa harus keheran-heranan dengan orang kaya? Tidak. Mintakan Allah yang maha kaya. Kenapa keheran-heranan dia punya banyak jabatan? Allah yang maha memberikan jabatan. Kenapa harus bingung? Wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Wala yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal, artinya haram buat muslim meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya kalau diam-diaman lebih 3 hari haram hukumnya. Suami istri ketika lagi marah saling tidak ngobrol bolehlah, tapi dalam batasan 3 hari. Lebih dari 3 hari haram hukumnya. Satu tetangga, Masya Allah, setahun gak saling ngobrol, dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau misalnya sudah tidak ada saling obrolan kepada yang lain, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathin. Tidak halal, artinya haram buat kaum muslimin untuk meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya dia tidak berbicara kepada saudaranya selama 3 hari. Dari batasan seperti itu disabdakan oleh baginda Rasulullah, boleh-boleh saja seseorang seperti suami istri, kalau misalnya lagi ada kesalahpahaman atau kecemburuan, yang disebut dengan cemburu buta misalnya, suami cemburu, istri cemburu misal, boleh berantem dikit-dikit, nggak ngomong, tapi 3 hari. Kalau udah 3 hari, ya udah, nggak boleh diam lagi, ngomong. Gitu ngomong. Ini udah 3 hari nih, bayannya, yuk bayan lagi. Jangan berkeputusan lebih dari 3 hari, haram hukumnya. Betul. Sama tetangga begitu juga. Kan bisa jadi tuh, seseorang dia udah betul-betul jaga ke tetanggaannya, ada tetangga benci sama dia, ya udah. Tapi nggak 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari. Betul. Hakul muslimi 'ala al-muslim khamsun. Hak muslim kepada muslim yang lain 5. Kewajiban muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 5. Lihat nih kewajiban kita. Kita hidup bukan untuk kita doang. Kita hidup untuk berjamaah. Ya, kita hidup buat berjamaah. Bukan buat hidup kita doang, bukan untuk anak dan istri atau keluarga kita doang, tidak.
Hidupnya kita untuk berjamaah, untuk kesatuan kaum muslimin yang ada. Maka ada kewajiban-kewajiban muslim dengan muslim yang lain. Raddus salam. Yang pertama, kewajiban muslim dengan muslim yang lainnya itu menjawab salam. Wajib. Seperti ada orang berkata Assalamualaikum, jawaban Waalaikumsalam, itu wajib. Ada orang bertamu kepada kita Assalamualaikum, jawab salam, itu hukumnya wajib. Kalau tidak jawab, haram hukumnya. Itu kewajiban kita kepada muslim yang lain, menjawab salam. Walaupun ketika itu ucapan salam lebih banyak pahalanya daripada menjawab salam. Sunnah ketika ini pahalanya lebih besar daripada yang wajib. Nah, di antaranya seperti ini. Di antara pahala sunnah yang lebih besar daripada yang wajib, di mana hukum mengucap salam lebih besar pahalanya daripada menjawab salam. Betul, menjawab salam hukumnya wajib, tapi mengucapkan salam sunnah, tapi itu lebih banyak pahalanya. Kita ketemu dengan muslim yang lain, Assalamualaikum. Ya, kita tak bilang lagi Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Itu tebarkan salam, di mana saja berada tebarkan salam. Bukan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi semua gitu. Pagi selamat. Iya, pagi selamat tuh orang nggak didoain, orang pagi yang didoain selamat pagi, pagi yang selamat, ente nggak didoain. Selamat siang yang selamat, ente nggak selamat. Selamat malam, ente nggak didoain, malam yang didoain selamat. Gitu. Andai kan namanya selamat nggak didoain itu selamat. Namanya selamat nggak didoain, orang dia doain cuma pagi, siang, sore dan malam. Gitu. Udah ketahuan ada Assalamualaikum, dirubah menjadi selamat pagi, siang, atau sampurasun misalnya. Sampurasun doa Assalamualaikum. Udah itu agama yang mengajarkan kepada kita. Atau bahasa apa namanya? Bahasa Jawa apa namanya? Apa ucapan-ucapan seperti itu? Ya itu dia. Ya. Ma'iyadatul marid, dan menyuap orang sakit. Ada orang sakit nggak dijenguk, tega banget. Kewajiban. Kita tahu ada saudara kita sakit, jenguk. Kan kita bisa jadi kita yang sakit berikutnya. Emang enak kalau kita sakit nggak ada yang jenguk, gitu aja. Dan ketika orang menyenguk, nggak harus membawa apa-apa. Doa itu yang paling utama. Dan sekali-kali jangan pernah bertanya kebanyakan tentang sakit. Sakit apa Pak? Sakit apa Bu? Nggak perlu, udah sembuh. Dan nggak perlu diperjelas penyakitnya orang yang dalam keadaan sakit, nggak perlu. Sakit apa? Sakit ini. Keluarga saya itu habis sakit itu mati. Astagfirullah. Nanti nggak usah jenguk dah kalau udah begitu jadinya. Masa dalam keadaan jenguk tapi menyebutkan yang kayak gitu. Harus pakai adab. Jenguk juga pakai adab. Jangan jenguk tapi ucapannya kasar. Itu kasar, itu lebih kasar. Lebih baik dia tidak menyenguk daripada dia menyenguk kalau begitu jadinya. Menyenguk itu yang paling utama doa. Ya didoain mudah-mudahan mereka sembuh. Al-Fatihah, doa. Itu intinya doa jenguk. Bukan untuk ngobrol. Bukan untuk nanya permasalahan penyakitnya. Tidak. Ente dokter bukan. Ente ahli spesialis bukan. Kenapa pakai nanya-nanya yang seperti itu? Gak boleh. Gitu. Ente sakit mata ya? Iya. Mana yang sakit matanya? Ini mata, kan gak perlu. Ya udah, gak perlu untuk berbagai macam komentar tentang permasalahan orang yang dalam keadaan sakit. Dan kita harus tahu dulu, kira-kira tuh dia sakit mata yang gak perlu untuk dijenguk. Ada orang sakit BAB dijenguk. Kapan dia dia lagi ke BAB dijenguk dia lagi ngapain? Lagi BAB. Astagfirullah. Dia aja udah bolak-balik ke kamar mandi berkali-kali pakai dijenguk. Ada penyakit yang perlu dijenguk, ada penyakit yang tidak perlu dijenguk. Jenguk kan doa. Itu maksudnya kewajiban kita sesama muslim. Jangan pelit banget untuk menjenguk. Orang yang pelit jenguk, dia nanti sakit nggak dia makan jenguk. Itu aja. Lihat. Orang yang nggak pernah jenguk, ketika sahabat saudaranya sakit, dia sakit nggak pernah ada yang jenguk. Orang yang nggak pernah melihat atau peduli kepada jenazah, nanti dia mati, siapa yang mau membawa jenazahnya? Orang malas. Orang membawa jenazahnya aja malas.
Ya Allah, saking seperti itunya tuh. Orang membawa jenazahnya aja malas. Lantaran dia masa hidupnya nggak peduli kepada jenazah, nggak peduli kepada tahlil, nggak peduli kepada majlis salim. Boro-boro orang majlis salim bakal nyolatin kepada dia. Dia aja nggak pernah sholat, dia nggak pernah datang di majlis. Oh, giliran dia butuh, pada datang, entar dulu. Enggak. Karena tadi Sudan, sebagaimana kamu melakukan, kamu bakal diperlakukan. Watiba'ul janaiz, mengiringi jenazah muslim. Ada waktu orang meninggal dunia, itu jenazahnya kita iringi ke kuburan. Kita sholati jenazahnya. Jangan, saya nggak diundang. Undang apa? Sholat jenazah ya Allah. Sholat jenazah nggak perlu pakai undang-undangan, nggak pakai perlu undang-undangan. Sholat jenazah, kira-kira kita tahu dan kita mampu untuk melaksanakan sholat. Nggak perlu diundang, harus pakai amplop, nggak perlu. Kalau adat tersebut bagus, silakan. Kalau tidak bagus, tinggalkan adat yang seperti itu. Berarti kalau misalnya ada orang kaya, berarti banyak dong orang pada nyolatin. Kenapa? Amplopnya banyak. Tapi kalau ada orang miskin yang meninggal, siapa yang pada nyolatin? Karena amplopnya tidak ada kalau begitu jadinya. Wijabatu dakwah, dan memenuhi undangannya. Kira-kira kita diundang sesama muslim, datang kalau kita ada waktu. Jangan sombong banget. Diundang ini nggak datang, diundang itu nggak datang. Ya Allah, kayak siapa ente? Diundang ini nggak datang, diundang itu. Insya Allah sih jalan terus, tapi datang tidak pernah. Nanti. Watashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Tadi ada orang bersin, doain, alhamdulillah. Ketika itu kita tidak mengucapin alhamdulillah, dosa tuh. Ada orang bersin, alhamdulillah. Kemudian kita yang mendengar, yarhamukallah, mendoakan. Kalau kita nggak mendoakan orang yang bersin, dosa kita. Karena itu kewajiban kita untuk mendoakan. Karena ketika seseorang keluar bersin, itu keluar penyakit-penyakitnya. Ketika ada orang bersin, satu saat dia tidak bergerak. Coba lihat kalau ada orang bersin, satu saat dia tidak bergerak. Selesai bersin, mulai bisa bergerak lagi, keluar penyakitnya. Tapi itu pun kalau bersinnya dengan jumlah hitungan yang biasa. Tapi kalau bersin dengan jumlah yang banyak, itu bukan bersin, namanya influenza. Gitu. At'imul ja'i', dalam sabda baginda Rasulullah, berikan makanan kepada orang yang lapar. Wa'udul marid, dan jenguk orang-orang yang sakit. Wa faqul 'an, tutup makanan-makanan. Makanan, minuman jangan digeletakkan begitu saja. Makanan, minuman digeletakin di dapur begitu aja. Karena nanti cicak bakal masuk. Iya kan? Nanti itu apa namanya? Tikus bakal ada di situ. Ya Allah. Atau apa aja tuh barang-barang atau penyakit-penyakit bisa masuk di situ. Tutup makanan dan minuman. Gitu. Jangan dibiasakan makanan dan minuman dibuka begitu saja, apalagi kalau di malam hari. Yakumul julusa fit turugati, hati-hati kamu untuk duduk-duduk di jalanan. Enggak boleh kita duduk-duduk di jalanan. Sambil nongkrong, sambil ngobrol di jalanan nggak boleh. Jalanan tempat orang jalan, nggak boleh kita duduk di situ. Apalagi si perempuan, laki saja tidak boleh duduk-duduk di jalanan, apalagi perempuan. Asik tuh perempuan kongkok di situ sambil nyerit. Ada 10 orang semuanya nyerit sambil ngomongin orang. Udah gitu duduknya di jalanan haram. Udah gitu nyerit, otomatis rambutnya kelihatan juga haram. Ngomongin orang lagi haram kuadrat tuh. Dalam satu waktu tuh perempuan dapat dosa banyak. Idza abaitum illa al-majlis, jika kalian enggan kecuali ke majlis. Duduk cuma di majlis. Duduk cuma di majlis. Enggak boleh duduk di jalan-jalanan. Oh, duduk di pasar enggak boleh. Oh, duduk enggak boleh di majlis. Kalau mau duduk di majlis. Majlis tempatnya untuk duduk, untuk nikmat, untuk mencari ilmunya Allah, untuk duduk santai. Fa'atu tariqa haqqa, berikan jalan haknya. Ada orang jalan, kan kesian kalau misalnya ada orang jalan kita di pinggir jalan.
Bisa jadi tuh ada orang malu, mau bilang misi dia malu, mau dia bilang punten mangga yang mana dia bingung, monggo kemeriki bingung gitu. Ya udah jangan ada di jalanan, kita duduk di tempatnya, nggak boleh duduk di jalanan. Kasihan, itu ada jalanan, ada haknya jalanan, tempat untuk melaju, belak dan baliknya seseorang. Jalan kaki kah atau dengan perjalanan kendaraan? Ghadul basar. Ketika di jalan memejamkan mata. Ini asik kita. Di jalanan melihat ini dan itu, melihat keindahan, panorama. Oh, apalagi kalau kita lagi jalan sambil melihat rumah-rumah orang. Nggak boleh. Sambil jalan melihat rumah-rumah orang. Oh tuh jendela terbuka. Jangan-jangan si fulana bakal nongol. Udah terbuka tuh jendela. Waduh, kita lihat. Tahu-taunya neneknya yang keluar dari jendela. Tuh lihat, nggak boleh memandang rumah orang. Ketika kita masuk di rumah orang, nggak boleh kita pandang rumah orang dengan perhatian. Oh ini gambar itu, oh ini semua. Oh kan terkadang tuh kalau ada orang kaya rumahnya dipandang gucinya, dipandang ini, nggak boleh. Kita duduk aja. Kan bukan punya kita. Ngapain kita pandang-pandang? Ketika kita mandang, terkadang ada foto kawinan yang ketika itu perempuan nggak pakai baju. Apa namanya? Kemben. Apa? Kemben itu. Masuk angin tuh. Kemben. Itu dibilang dosa dong seperti itu. Akan saya ngeliat foto. Iya memang foto. Emang ngeliat apa nanti? Emang ngeliat tikus? Kan dosa tuh kalau misalnya dibiarkan tuh perempuan berkemben-kemben, atau misalnya di dalam rumah ada foto-foto perempuan telanjang. Dia nanggung dosa. Yang ngeliat dosa, yang punya rumah tambah dosa lagi. Gak boleh dilihat-lihat seperti itu. Pejamkan mata. وكف الأذى. كف الأذى. Hilangkan penyakit. Ada orang berbuat maksiat, jangan biarkan orang berbuat maksiat. Ada orang berbuat zalim, cegah orang dari berbuat zalim. Waraddu salam, jawab salam. Assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Jangan pelit untuk jawab salam. Wal amru bil ma'ruf, menegakkan kebaikan, kebenaran. Wan nahyu 'anil munkar, menjunjung tinggi untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Wa tu'inu malhuf, dan engkau tolong buat orang-orang yang dalam keadaan teraniaya. Wa tahdud dhahar, dan engkau berikan petunjuk buat orang-orang yang lagi dalam keadaan keder. Ada orang tidak tahu jalan, engkau kasih tahu. Ada orang dalam keadaan bingung nih jalan, engkau kasih tahu. Engkau yang tuntun. Itu di antara hak-haknya jalanan. Wallahu a'lam.